Terima kasih atas arahan yang telah disampaikan oleh Bapak Adi. Dan untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi penerapan pengalaman budaya positif. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Rendia Herlina. Pada Ibu Rendia Herlina dipersilakan. Izin berdiri ya Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita bisa berkumpul di ruangan aula pada siang hari ini. Tidak lupa pula salawat beriringan salam kita kirimkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Mungo, Bapak Ibu Wakil, rekan guru yang hebat di SMA Negeri 9 Mungo. Baiklah, pada kali ini maksud saya berdiri di sini bukan tidak bermaksud saya untuk menggurui Bapak Ibu guru semuanya, tapi di sini saya hanya berbagi informasi tentang kegiatan guru penggerak yang sudah saya lakukan lebih kurang 2 bulan ini. Nah, jadi Bapak Ibu, mungkin selama saya mengikuti program guru penggerak banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, dan semakin saya belajar rasanya saya semakin banyak sekali kekurangan. Nah, untuk itu di sini saya akan mencoba untuk membagikan pemahaman saya tentang apa-apa saja yang saya pelajari di program guru penggerak. Baik Bapak Ibu, sebelum materi kita mulai, mungkin di depan Bapak Ibu sudah ada beberapa pertanyaan pemantik, di mana pertanyaan nanti ini akan sesuai atau menjurus dengan apa yang akan kita bahas. Nah, jadi Bapak Ibu, apakah Bapak atau Ibu setuju apabila pertama pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Gimana Bapak Ibu, setuju atau tidak? Setuju. Oke, kita simpan dulu jawabannya ya. Jadi yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Gimana Bapak Ibu, setuju dengan pernyataan itu? Oke, ternyata ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Mungkin bagi Bapak Ibu yang tidak setuju mungkin ada perwakilannya satu mungkin untuk menyampaikan pendapat, nanti juga ada satu lagi yang untuk yang setuju. Bisa mungkin tadi siapa tadi? Bu Yul? Oke, silakan Bu Yul. Terima kasih. Kalau menurut saya pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa, saya tidak setuju. Karena belum tentu pemberian hadiah itu prestasi siswa meningkat. Prestasi siswa meningkat itu dari siswa itu sendiri. Siswanya belajar. Kalau siswanya belajar dengan giat dan disiplin, tuh poinnya belajar dan disiplin, insya Allah prestasinya bisa. Tapi kalau hadiah tidak ada kaitan antara hadiah dan prestasi. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu, luar biasa sekali. Kita simpan dulu ya Bapak Ibu. Nanti kita akan dari penjelasan nanti akan kita ketahui bahwa ini pernyataannya setuju atau tidak. Kemudian pertanyaan yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk murid yang bermasalah. Nah, kira-kira ini bagaimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Gimana Bapak Ibu, setuju atau tidak? Setuju, oke. Berarti kita harus memberikan solusi untuk murid yang bermasalah. Setuju ya? Kita kunci dulu jawabannya. Kemudian yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi murid. Setuju? Oke. Baik Bapak Ibu, konsep inti yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, 4. Motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, kira-kira Bapak Ibu, di antara konsep inti budaya positif ini, kira-kira mana yang asing terdengar? Kira-kira ada yang asing terdengar bagi Bapak Ibu? Yang mana Ibu? Posisi kontrol dengan segitiga restitusi. Oke, nah jadi ada tadi Bu Yul bilang
yang asing di telinga kita adalah posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Sebenarnya Bapak Ibu, ini sebagai guru sudah kita laksanakan. Akan tetapi mungkin pelaksanaannya itu belum sempurna atau sudah sesuai, tapi kita baru mengetahui oh ini namanya ini, oh ini namanya segitiga restitusi. Nah seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan sebenarnya sebelum kita masuk ke pembelajaran dengan paradigma baru, kita harus tahu dulu apa itu budaya positif. Kira-kira mungkin ada Bapak Ibu yang berkenan mungkin untuk memberikan gambaran atau pemahaman budaya itu seperti apa, Bapak Ibu? Ada yang bersedia? Mungkin Pak Ahmadi? Kira-kira menurut Bapak Ahmadi budaya positif itu apa Pak? Bisa Pak? Terima kasih atas kesempatannya. Di sini setahu saya tentang budaya positif, di mana kita harus sama-sama paham dengan kondisi di sekitar kita. Di situ kan banyak berbagai macam siswa yang dari daerahnya masing-masing, mungkin dari tingkah lakunya, mulai dari bahasanya. Kan kalau kita lihat yang namanya budaya positif itu berarti kita harus sama-sama paham, sama-sama menghormati pendapat dari masing-masing karakter dari siswa kita sendiri. Dan juga di sini nantinya bisa kita terapkan sekali-kali dalam proses pembelajaran. Gitu. Terima kasih. Sekali ya Bapak Ahmadi. Jadi di budaya positif itu Bapak Ibu kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan di sekolah, baik itu seperti yang ada nilai-nilai positifnya, namanya budaya ya, budaya positif, yang ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya, nilai-nilai kebajikan yang secara universal. Artinya kebiasaan yang kita lakukan, kebiasaan positif yang kita lakukan secara terus-menerus nantinya akan menimbulkan karakter. Dan karakter itu akan melahirkan namanya budaya. Nah, jadi itulah budaya positif Bapak Ibu. Nah, jadi walaupun seandainya nanti anak murid kita atau siswa kita sudah menamatkan sekolah dari SMA Negeri 9 Bungo, tetapi sudah budaya positif itu sudah terpatri dalam hatinya, dimanapun mereka berada atau sekalipun mereka nanti sudah berkeluarga, mereka tetap tertanamkan nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan seperti bertanggung jawab. Kita mengharapkan siswa yang bertanggung jawab, yang berakhlak mulia, berpikir kritis, kreatif. Nah, itu harapan kita. Sesuai dengan pembelajaran dengan paradigma baru, bahwa pembelajaran dengan paradigma itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Nah, jadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, bahwa pendidikan itu adalah menuntun peserta didik kita untuk tetap menanamkan nilai-nilai positif, dan tugas kita adalah menuntun kemana potensi yang ada pada diri anak, biar potensi anak itu berkembang sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan mereka mau. Nah, dan tujuannya itu sesuai dengan, yaitu tujuannya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi: beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian ada kreatif, mungkin nggak kelihatan sekali ya Bapak Ibu di slide, mungkin berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita akan bermain. Mungkin saya akan minta bantu sama 2 rekan guru. Mungkin Ibu Maya sama Pak Des bisa bantu? Oke, silakan maju Pak Des sama Bu Maya. Kita akan bermain cobalah buka. Nah, jadi bukan buka apa-apa ya Pak, Bu. Kita buka kepalan tangan. Nah, jadi di sini Bu Maya. Bu Maya berperan sebagai orang yang mengepalkan tangan. Nah, bayangkan di dalam kepalan tangan Ibu Maya menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Nah, jadi Ibu Maya harus menjaga benda yang dalam kepalan tangan Ibu Maya, harus menjaganya, karena hal itu sangat penting untuk kehidupan Ibu Maya. Sedangkan tugas Bapak Des adalah membujuk Bu Maya agar kepalan tangan Bu Maya ini terbuka. Boleh dengan cara memarahi, menggoda, mungkin merayu.
Nah, jadi pokoknya bagaimana usaha Pak Bes untuk membuka tangan Bu Maya ini melihat apa sih isi tangan Bu Maya. Sedangkan atau boleh mungkin dengan mencoba ya, boleh pokoknya dengan segala cara. Silakan kita lihat aksinya. Bu Maya ini mempertahankan atau tidak? Oke, silakan Pak Bes. Buka lah Bu Maya. Maya. Ayo silakan Bapak Bes. Oke, silakan menggoda Bu Maya, mungkin membujuk dengan nasi padang mungkin, atau membujuk dengan memberi uang. Kasih duit kan ribu lumayan. Boleh, silakan. Boleh Bapak Ibu, silakan. Silakan Pak Bes dengan usaha sekuat tenaga untuk merayu Ibu Maya. Kira-kira Ibu Maya ini terayu tidak ya? Oke, silakan. Silakan Pak Bes. Kenapa ini baru? Kalau belum pakai tarik tadi. Enggak mau. Kita kan itu. Enggak mau. Apa dulu? Enggak. Ya salaman deh. Enggak. Salaman. Apakah Pak Bes berhasil membuka genggaman tangan Ibu Maya? Kira-kira apa lagi? Mungkin dengan menyogok Ibu Maya dengan uang 100.000. Ayo Mes, berarti ambil punya Wak ya. Berarti balik punya Wak ya bisa gitu. Ah, duit saya hilang 5.000. Oke, terima kasih. Akhirnya Bu Maya tidak mau membuka kepalan tangan ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Apa yang bisa kita ambil? Nah, ini terkait dengan teori kontrol diri. Nah, seberapa besar pun usaha Pak Bes untuk membuka kepalan tangan Bu Maya, tapi dari diri Bu Maya sendiri tidak mau buka atau tutup, tetap menutupnya rapat walaupun apapun usaha Pak Bes, tetap Bu Maya tidak mau membuka. Walaupun tadi Pak Bes sudah memberikan bujukan, rayuan dengan berbagai macam cara. Nah, ini artinya Bapak Ibu, untuk mengontrol diri kita itu ada pada diri kita sendiri. Tidak bisa kita dikontrol oleh orang lain. Jadi kalau tadi Bu Maya mau membuka atau menutup itu kembali lagi ke Ibu Mayanya, bukan dari Bapak Besnya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, di sini ada teori dari Dr. William Glasser melalui choice of teorinya. Ada beberapa ilusi atau miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, yang pertama, guru ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Jadi kita selama ini punya pendapat, mungkin punya pandangan bahwa kita bisa mengontrol murid. Ternyata Bapak Ibu, itu hanya ilusi. Kenapa? Misalkan kita memberikan tugas kepada anak kita yang memang jujur melaksanakan tugas, bahkan ada yang tidak membuat tugas. Nah, itu membuktikan bahwa kita tidak bisa mengontrol diri anak. Dan itu hanya ilusi semata. Artinya kalau tidak ada kesadaran dalam diri anak, anak itu tidak bakal berubah. Oke, kemudian ada ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Artinya kalau seandainya kita sudah menguatkan anak, tetapi hal itu juga tidak bermanfaat. Maksudnya, pas kita memberikan penguatan positif kepada anak, dia mau, tapi pada saat kita tidak memberikan penguatan, dia berubah lagi, kembali lagi ke karakter mereka yang pertama. Nah, itu artinya usaha kita melakukan penguatan positif tidak ada artinya kalau tidak ada kesadaran intrinsik atau dari dalam diri peserta didik. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini berlaku antara kita dengan peserta didik. Kalau kita berarti menganggap diri kita itu adalah orang yang dewasa, Bapak Ibu. Jadi kita punya hak untuk memaksa peserta didik kita. Oh, kamu harus bikin tugas, kamu harus melaksanakan tugas seperti ini, seperti A, B, C. Padahal kita tidak bisa memaksa. Atau contoh, Bapak Kepala Sekolah memaksa kita untuk datang setiap aturan ya. Aturannya kita masuk jam 7.30.
Tapi pada saat kepala sekolah tidak ada, apakah kita terus menyadari kita akan tetap datang tepat waktu? Belum tentu, karena itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing, kembali lagi kepada kontrol diri kita masing-masing. Jadi orang lain itu tidak bisa dapat mengontrol diri orang lain, Bapak Ibu, hanya diri mereka yang mengontrol dirinya masing-masing. Kemudian ilusi yang keempat adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini merupakan teori yang sangat menggelitik saya, Bapak Ibu. Nah, jadi saya merasa mungkin pas peserta didik kita itu misalkan melakukan kesalahan, kita mengatakan kamu tidak, misalkan kita mengatakan pada siswa kita, kamu tidak mau berubah, kamu selalu bolos, selalu ini. Kita pikir hal itu akan memberikan kesadaran kepada anak kita, tetapi secara tidak langsung anak itu pasti akan dongkol, anak itu pasti tidak akan menerima apa kritik dan apa yang kita bilang, apa yang kita katakan sama anak itu. Nah, jadi itu ada 4 ilusi yang selama ini mungkin kita miskonsepsi tentang teori kontrol. Gimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan atau bisa kita lanjutkan atau mengantuk Bapak Ibu? Lanjut? Oke. Kemudian materi berikutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon yang pertama, realitas kebutuhan kita sama, padahal kebutuhan kita berbeda-beda. Contoh, dalam satu kelas, anak itu tidak sama kebutuhannya. Ada yang gaya belajar, anak lebih suka video, ada yang audio, ada yang kinestetik. Nah, jadi berbeda-beda. Nah, sebenarnya itu yang harus kita rubah, Bapak Ibu. Kita harus menyesuaikan dengan apa kebutuhan anak. Oh, bukan berarti 32 anak, 32 metode yang akan kita jalankan. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Tapi kita mengedepankan atau kita mengutamakan kebutuhan peserta didik. Kemudian menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tapi kita bergeser ke teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pandangan seseorang tidak bisa kita samakan. Nah, jadi pasti orang mempunyai gambaran yang berbeda. Kemudian menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Akan tetapi Bapak Ibu, seharusnya kita lebih berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa mengubah orang untuk berpandangan sama dengan kita, tapi kitalah yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Nah, jadi mungkin ini Bapak Ibu selama ini kalau ada anak yang berperilaku buruk, kita selalu mengatakan bahwa anak itu melakukan kesalahan. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, apapun itu perilaku anak itu ada tujuannya. Semua perilaku memiliki tujuan. Kalau dia seperti itu, anak kita suka bolos, apa tujuannya? Mungkin apakah ingin memperoleh perhatian yang lebih, misalkan. Nah, jadi Bapak Ibu. Kemudian ini yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kita bergeser ke teori kontrol bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain dan hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Nah, ini berkaitan dengan permainan yang sebelumnya kita jalankan. Kemudian berikutnya, model berpikir menang-menang. Pemaksaan ada pada saat bujukan. Misalkan pada saat kita telah membujuk anak, ayo anak bikin tugasnya, nanti kamu nggak naik kelas. Kalau seandainya bujukan itu nggak bakal terjadi, kita beralih ke pemaksaan. Ternyata itu adalah hal yang salah Bapak Ibu. Kita memaksa dengan kalau kamu tidak mengerjakan tugas, nanti kamu akan tidak naik kelas atau tidak tuntas. Nah, itu kan pemaksaan. Jadi sebenarnya itu kita kembali lagi ke
kita harus berpikir kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini sesuai dengan kurikulum Merdeka, yaitu yang menuntut pembelajaran yang berkolaborasi. Dimana kalau peserta didik kita sudah berkolaborasi, tidak ada lagi yang model berpikir menang-menang. Maksudnya tidak ada lagi model berpikir menang kalah, tetapi adalah menang-menang. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tapi kalau anak sudah berkolaborasi, sudah mampu menunjukkan nilai-nilai misalkan mandirinya, berani mengeluarkan pendapat, berpikir kritis, artinya kita tidak bisa lagi menganggap bahwa itu benar atau salah, tapi adalah model berpikir menang-menang. Oke Bapak Ibu, sepertinya kita setelah ini kita akan ice breaking. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang mulai mengantuk, ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita akan ice breaking. Ice breaking. Oke Bapak Ibu, silahkan dimohon untuk berdiri. Mengeluarkan energi positif dan kita bisa bersama-sama belajar dengan semangat. Oke Bapak Ibu. Ya, oke, maaf Bapak Ibu, karena device saya kurang mendukung, jadi anggap saja ice breaking kita memang bisa menyegarkan kembali atau merenggangkan otot-otot yang sudah kaku ya Bapak Ibu. Ice breaking lagi. Mundur aja pemegang lu. Itu mundur. Sudah, oke. Sering kita familiar mendengarnya itu adalah berupa aturan. Disiplin pasti kalau kita ngomong disiplin, berbicara tentang disiplin, pasti kita koneknya itu ke aturan. Ada aturan, ada sanksi. Nah di sini disiplin berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin
disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Nah, jadi disiplin positif itu Bapak Ibu suatu tindakan yang dilakukan seseorang yang tidak mengharapkan imbalan atau penghargaan. Nah, di sini mungkin saya sangat agak terpukul atau berbeda pemahaman dengan saya Bapak Ibu. Karena di dalam proses pembelajaran saya biasanya selalu memberikan penghargaan atau reward kepada peserta didik saya yang aktif, misalkan anggaplah dengan memberi sebuah pena yang 1000-an. Ternyata Bapak Ibu, hal itu tidak menimbulkan disiplin positif, karena itu hanya mereka melakukan itu karena ada tujuan mendapatkan penghargaan, mungkin mendapatkan imbalan atau ancaman atau hukuman. Atau misalkan lagi anak-anak kita, peraturan sekolah kita adalah anak-anak masuk jam 7:30, tetapi kita lihat ada peserta didik yang jam 7:10 peserta didik kita sudah ada di dalam sekolah. Nah, kita tidak tahu apa yang menjadi motivasi peserta didik kita. Apakah mereka takut menghindari hukuman, atau takut dimarahi sama kepala sekolah atau sama guru piket? Kita tidak tahu, karena itu hanya mereka sendirilah yang tahu. Kalau seandainya itu tujuan mereka hanya mendapatkan hukum, takut karena mendapatkan hukuman, berarti itu masih kesadaran ekstrinsik, bukan dari dalam diri. Nah, jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan disiplin diri bagi siswa kita supaya berperilaku pada nilai kebajikan universal, agar disiplin dirinya itu tuh timbul, atau disiplin intrinsiknya itu timbul. Itulah tujuan dari kita sebagai seorang guru. Supaya apa? Supaya mereka mengacu pada nilai profil pelajar Pancasila, seperti yang sudah di awal saya bilang tadi, bahwa kalau seandainya seseorang sudah disiplin positif, mau si A mungkin gurunya yang killer atau si B gurunya yang santai, mereka akan tetap mendisiplinkan dirinya. Jadi mereka tidak akan melihat karena takut kena marah, karena mau menerima imbalan, karena mau mungkin dikasih reward sama orang lain. Nah, tapi kalau sudah disiplin diri, sudah tertanam di diri peserta didik kita masing-masing, mungkin kita sudah tidak perlu lagi mendisiplinkan setiap hari. Makanya harus ada dulu tumbuh nilai-nilai yang diyakininya. Nanti kita akan ada materinya, kita akan membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada motivasi eksternal, yang kedua ada motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu adalah tindakan seseorang itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Misalkan seperti kita atau peserta didik kita yang datang hari terlambat sekolah, mungkin mereka hanya takut kena proses sama wali kelasnya atau sama guru piket, atau takut dimarahi sama kepala sekolah. Berarti itu masih motivasi eksternal, motivasi yang takut apabila menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah motivasi eksternal, hanya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apakah berupa reward atau penghargaan. Berarti itu masih termasuk motivasi eksternal. Atau yang terakhir, inilah tujuan disiplin positif kita, menumbuhkan motivasi internal pada peserta didik kita. Nah, jadi tujuannya adalah untuk menghargai diri sendiri
Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jujur Bapak Ibu, untuk motivasi internal ini sangat sulit untuk menumbuhkannya. Kenapa? Karena motivasi yang benar-benar dari dalam diri kita. Contoh, jujur Bapak Ibu, untuk mengikuti program guru penggerak CGP Angkatan 9 ini sebenarnya saya kurang termotivasi. Nah, tapi karena adanya dorongan dari kepala sekolah, ya, mungkin di situ saya seganlah sama Bapak karena sudah memberikan surat tugas, jadi nggak enak kalau nolak. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, setelah saya mengikuti program guru penggerak selama 2 bulan ini Bapak Ibu, muncul motivasi internal itu sendiri. Ternyata, oh jadi banyak sekali manfaatnya saya dapatkan untuk ikut program guru penggerak. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Jadi motivasi internal itu muncul tidak secara instan, tidak secara cepat, tapi melalui proses yang sangat panjang. Makanya motivasi internal itu sangat dibutuhkan dalam penerapannya di sekolah kita, khususnya SMA Negeri 9 Bungo. Kalaulah motivasi internal kita sudah ada seluruh warga sekolah, mungkin disiplin positif itu akan gampang terwujud dan akan menimbulkan budaya positif yang nantinya akan menjadi seperti warisan SMA Negeri 9 Bungo yang mempunyai nilai-nilai nilai-nilai kebajikan. Misalkan, oh ternyata guru-guru dan siswa SMA Negeri 9 Bungo ini sangat berkarakter. Oh ternyata mereka bisa mengatur dirinya sendiri walaupun tanpa ada orang yang mengatur. Nah, jadi itulah tujuan dari disiplin positif, yaitu menumbuhkan motivasi internal kita Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini dihukum oleh penghargaan. Nah, jadi tadi kita menganggap bahwa dengan adanya penghargaan akan menimbulkan motivasi peserta didik. Ternyata dihukum ini mempunyai pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Mungkin pada saat pembelajaran kita, peserta didik kita misalkan kita iming-imingkan, kalau kamu mau tampil nanti dijamin kamu sudah dapat nilai KKM. Mungkin pada saat kita mungkin iya, mereka berani untuk berbuat lebih baik. Tapi pada saat misalkan di guru yang lain, mereka kembali lagi ke diri mereka. Nah, jadi makanya dihukum oleh penghargaan ini. Penghargaan itu termasuk hukuman. Kemudian penghargaan menghukum, kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Artinya dengan kita memberikan penghargaan, misalkan peserta didik kita pasti ingin melakukan yang terbaik Bapak Ibu. Tapi pada saat mereka sudah berusaha melakukan yang terbaik, ada lagi yang lebih baik. Jadi misalkan anggaplah namanya si A, B, C, dan D. Nah, jadi pada saat si A, B, C, dan D berusaha untuk melakukan yang terbaik, ternyata si A lah yang paling terbaik. Untuk B, C, dan D, nah itu akan mengurangi ketepatan dan menjadikan penghargaan tadi tidak efektif, dan akhirnya juga akan merusak hubungan. Jadi mereka tidak mempunyai lagi motivasi. Ya udah, palingan yang juara itu saja, palingan yang tinggi nilainya cuma dia. Nah, jadi seperti itulah Bapak Ibu terbentuk oleh penghargaan. Kemudian berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya satu saja kebutuhan ini tidak bisa kita penuhi, kira-kira gimana Bapak Ibu? Kira-kira gimana Bapak Ibu? Ada dampaknya? Ada nggak dapat dampaknya? Ada ya, Bapak Ibu, pasti akan menimbulkan masalah. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau seandainya ada peserta didik kita yang bermasalah, pasti ada kebutuhan dasarnya itu yang tidak terpenuhi. Misalkan pada saat kita mengajar, peserta didik asik dengan HP-nya, atau peserta didik itu hanya bermain-main. Nah, itu artinya apa? Kebutuhannya apa yang tidak terpenuhi?
pembelajaran. Nah, misalkan ada peserta didik kita yang kabur atau cabut, itu sering terjadi ya Bapak Ibu. Kira-kira apa tuh yang kebutuhan dasar apa yang tidak dipenuhi oleh anak murid kita Bapak Ibu? Kebebasan ya Bapak Ibu, luar biasa sekali. Berarti kita sudah tahu ya, sudah paham apa saja yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Sesungguhnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kalau tidak kata disiplin tanpa tambahan positif di belakangnya, sesungguhnya itu mengantarkan pada identitas gagal. Artinya, kalau disiplin itu pasti kaitannya dengan aturan. Kalau aturan pasti hanya ditetapkan oleh satu arah. Nah, yang diminta, yang kita wujudkan itu adalah disiplin positif. Artinya, disiplin yang dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Konsekuensi itu seperti apa? Misalkan kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, misalkan dengan keyakinan yang sudah kita bikin, yang sudah kita buat, mereka akan menerima konsekuensinya, tapi bukan sanksi. Kalau sanksi itu hanya mengantarkan sanksi atau hukuman hanya mengantarkan identitas peserta didik kita ke identitas yang gagal. Artinya kalau tidak ada aturan, mereka kembali lagi kepada hal yang negatif. Nah, ini bedanya Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, hanya bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini biasanya kita bikin di awal pembelajaran awal semester. Itu kita mempunyai kesepakatan dengan peserta didik kita sebelum kita memulai pembelajaran. Nah, yang ketiga itu adalah restitusi. Restitusi itu artinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi Bapak Ibu, dari pertanyaan pemantik di awal tadi terjawablah pertanyaan-pertanyaan tadi, bahwa kita tidak harus selalu memberi solusi kepada peserta didik kita, karena itu akan membuat mereka akan ketergantungan sama kita dan akhirnya mereka hanya menerima. Harusnya peserta didik yang bermasalah harus mencari solusi sendiri, jalan keluarnya seperti apa. Dengan begitu mereka lebih meyakini dirinya mempunyai nilai-nilai positif yang bisa mereka laksanakan. Oke, Bapak Ibu, coba kita amati sama-sama Bapak Ibu. Mungkin saya minta bantuan sama Ibu Mary, mungkin membacakan tindakan yang pertama. Sekali di dalam buku kalimat saya tidak suka, saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat sekolah. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita kunci dulu. Oke, berikutnya mungkin dari sebelah sana. Mohon bantuannya. Lari mengelilingi lapangan basket dua kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke, terima kasih Ibu. Nah, kira-kira itu termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, luar biasa sekali. Oke, yang ketiga mungkin sesuai dengan bidangnya, mungkin Bapak Des bisa membaca yang terakhir mungkin. Pak Des, silakan. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, kira-kira itu apa Bapak Ibu? Termasuk apa Bapak Ibu?
hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tentukan waktunya itu bisa konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Oke, kita lihat ya Bapak Ibu. Oh ya, yang kita tadi belum ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, luar biasa sekali. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini apa ini? Iya, kalimatnya ya. Mungkin murid disuruh tidak memakai sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, oke, kita lihat Bapak Ibu, ternyata yang pertama itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali hukuman. Murid diminta push up karena tidak menggunakan masker, itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret itu konsekuensi karena ada nilai kebajikan di dalamnya. Apa nilai kebajikan yang kira-kira Bapak Ibu? Tanggung jawab ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya Bapak Ibu. Nah, ini apa nilai kebajikannya kira-kira Bapak Ibu? Dengan perbuatannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Jadi bertanggung jawab. Jadi kalau konsekuensi itu ada nilai kebajikan di dalam tindakannya. Tapi kalau hukuman hanya sekedar seperti mengantarkan nanti peserta didik kita kepada identitas yang gagal. Artinya peserta didik dengan sangat terpaksa melakukan itu karena takut dihukum. Oke, kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ini tadi yang asing sama kita mungkin. Yang pertama adalah guru berposisi sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Artinya kita bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Nah, jadi contoh guru-guru yang seperti ini atau para kita yang seperti ini, satu ya bilang saya atau awas mungkin kamu yang tidak saya tuntaskan. Nah, itu adalah model kita berposisi sebagai seorang penghukum. Atau kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, jadi dampaknya kemungkinan murid kita akan dongkol, akan marah, akan dendam, atau mungkin ada yang lebih bersifat agresif. Mungkin bisa jadi setelah mereka kembali duduk, mungkin mereka tidak mencoret-coret bukunya, atau bisa jadi mungkin pas pulang sekolah motor gurunya bakal dirusak. Tapi alhamdulillah ini tidak ada ya Bapak Ibu di sekolah kita, anaknya baik-baik. Kemudian posisi yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Sebenarnya Bapak Ibu saya ingin menampilkan video, tapi karena tidak device saya tidak mendukung, jadi terpaksa saya paparkan seperti ini. Nah, misalkan kata-kata yang keluar itu biasanya dengan nada lembut. Kalau pembuat merasa bersalah seperti ini, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu bahwa kamu berbuat begini lagi? Nah, apa dampak yang muncul? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu gurunya atau kecewa telah mengecewakan orang tuanya dan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak bisa membahagiakan orang lain. Nah, jadi dampaknya murid tertekan. Seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga adalah sebagai pemantau. Misalkan ada siswa kita yang terlambat, kita memantau. Kamu tahu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa kalau kamu terlambat? Nah, jadi seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kita sering ya begitu Bapak Ibu.
kita punya rekapan atau rekaman jejak peserta didik kita, siapa yang sering terlambat, siapa yang sering absen, siapa yang sebagai pemantau. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena murid melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, ini yang terakhir. Ada lagi sebagai teman. Kalau sebagai teman, mungkin kita sering begini, ayo Lana, bantu ibu, bantu demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu adalah posisi kita sebagai teman. Kita tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Apa dampak negatifnya? Bila suatu saat guru atau kita yang membantu murid tadi akan berkecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata bapak itu sama-sama menghukum saya, sama-sama mengecewakan saya, dan akhirnya timbullah murid ini tergantung sama guru itu. Kalau tidak ada guru itu, peserta didik tidak mau mendisiplinkan dirinya karena dia merasa bergantung pada seseorang guru, tidak ke semua guru. Kemudian yang terakhir adalah manajer, di mana posisi manajer inilah posisi yang sangat diharapkan. Posisi inilah yang mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya tadi. Nah, mungkin kita menanyakan, apa yang kalian yakini? Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, kira-kira solusi apa yang bisa kamu lakukan? Nah, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, inilah posisi yang paling tinggi atau posisi yang untuk kita capai. Tujuannya adalah sebagai manajer itu dengan mewujudkan disiplin positif dengan menumbuhkan motivasi intrinsik. Oke Bapak Ibu, yang terakhir adalah materi keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, mungkin nanti Bapak Ibu yang wali kelas mungkin akan saya minta kerjasamanya untuk bersama-sama membuat keyakinan di kelas masing-masing. Nah, jadi ada nilai-nilai di sana yang harus diyakini di warga kelas. Mungkin saja nanti keyakinan kelas 10.1 berbeda dengan keyakinan kelas 10.2 karena itu dibentuk berdasarkan berdasarkan kesepakatan bersama. Bagaimana caranya? Nah, ini sudah saya lakukan kemarin di kelas 12 IPA 1. Nah, jadi pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan yang umum dibuat dalam pernyataan positif. Misalkan saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, menjaga kebersihan sekolah dan kelas. Nah, dengan begitu mereka terpatri di dalam hatinya bahwa oh, ini keyakinan yang saya yakini, berarti saya harus meyakininya, saya harus melaksanakannya. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas 11 dengan keyakinan kelas 10. Jadi berbeda, setiap kelas itu boleh berbeda. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru yang dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa langkahnya? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita harus menstabilkan dulu identitas peserta didik kita. Dengan kita berkata mungkin berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan yang seperti itu. Nah, di sini ibu tidak mau mencari siapa yang salah atau siapa yang benar, tapi di sini ibu ingin mencarikan solusi atas permasalahan ini. Setelah kita stabilkan
identitas, kita memvalidasi tindakannya yang salah. Nah, di sini kita bisa mungkin mengatakan hal-hal seperti kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal demikian. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi ibu bangga dengan kamu karena kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk. Nah, seperti itu. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, itu wajar, nak. Nah, dengan begitu mereka merasa dikuatkan. Setelah itu barulah kita tanyakan, apa sih yang kamu lakukan? Kenapa sampai seperti itu? Nah, kita setelah tahu tindakannya benar atau salah, barulah terakhir kita menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini itulah yang kita buat tadi, keyakinan kelas. Misalkan ada peserta didik yang berantem, ya. Nah, nanti kita tanyakan, setelah kita melakukan segitiga restitusi tadi, kita tanyakan terakhir, kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu langgar, nak? Nah, mungkin ada peserta didik mungkin saling menghargai, Bu. Nah, bagus. Ternyata kamu menyadari, kamu meyakini bahwa ada keyakinan kelas yang kamu langgar. Kemudian kita tanyakan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, nak? Kemudian apa langkah kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Bukan minimal sih, kalau bisa kita terapkan di sekolah kita sehingga bisa menumbuhkan disiplin positif baik bagi peserta didik kita maupun kita sebagai guru. Karena apa? Karena sebagai seorang guru haruslah menjadi teladan yang baik. Kalaulah kita tidak menjadi teladan yang baik, bagaimana peserta didik kita mau lebih baik lagi? Nah, mungkin demikian Bapak Ibu semuanya. Kebenaran itu hanya datang dari Allah. Oke, Bapak Ibu, maaf sebelumnya mungkin dari pemaparan tadi yang kita bahas ada yang mungkin yang kurang dipahami Bapak Ibu, atau ada yang mau kita diskusikan? Pas? Oke, semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat yang luar biasa untuk perubahan sekolah kita, sehingga nanti sekolah kita menjadi lebih baik dan menjadi luar biasa. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kebenaran hanya datang dari Allah, dan kesalahan dan kekurangan banyak datangnya dari saya. Mungkin demikian, saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat namanya kesepakatan kelas. Nah, kenapa kesepakatan kelas? Nah, kira-kira dari anak-anak ibu semuanya sudah tahu, sudah pernah mendengar apa itu keyakinan kelas? Kira-kira apa? Oke, silakan Ricky. Untuk keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas, Bu. Oke, bagus sekali ya. Keyakinan kelas itu dia hampir mirip tapi berbeda dengan peraturan kelas. Kan diisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan 3, 4, 5. Kurang? Oke, yang bagian sudah dapat stick note, boleh langsung dituliskan. Ditulis di bagian yang tidak ada lemnya ya, nanti langsung balik. Oke, paham semuanya? Sekarang kalian tuliskan impian-impian atau aturan-aturan kelas apa saja yang harus ada di dalam kelas kita, supaya kelas kita menjadi kelas yang kita inginkan bersama, supaya kelas kita itu menjadi kelas yang suasananya kondusif, yang menyenangkan, yang menenangkan, yang membahagiakan pas kita mengikuti pelajaran. Mau pembelajaran yang bahagia? Mau. Nah, jadi Ibu harap nanti dengan adanya keyakinan kelas ini akan mewujudkan kelas yang memang benar-benar kalian butuhkan untuk mengikuti pembelajaran yang bermakna. Jadi pembelajaran itu bukan hanya sebatas kalian menguasai materi saja, tetapi adanya perubahan tingkah laku kalian yang nantinya akan menjadi karakter. Mau lulus bersama? Mau kompak bersama? Mau.
dapat kira-kira apa keyakinan kelas kita. Oke, Ibu bisa minta tolong satu orang untuk membacakan? Satu aja. Siapa kelas punya siapapun? Oke, bacakan. Menginginkan kelas yang disiplin, aktif, dan nyaman. Menginginkan teman-teman yang saling peduli sesama. Oke, silahkan. Terima kasih Wulan. Berarti yang pertama kita ramu dulu. Yang sudah kita kasih checklist ya. Berarti menginginkan kelas yang disiplin. Disiplin, aktif, kemudian nyaman. Menginginkan teman-teman yang saling peduli. Oke, luar biasa sekali ya. Oke, selanjutnya karena Ibu bacakan aja ya biar cepat ya. Nah, yang kedua saya menginginkan kelas yang kompak tanpa membeda-bedakan. Nah, berarti ini bisa kita masukkan ke saling peduli. Kita masukkan aja dulu, kompak. Oke, kemudian saya ingin kelas yang damai, tertib, kompak dalam banyak hal. Saya ingin mulai menjadi seorang yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, berarti tertib itu termasuk ke disiplin ya. Kompak juga sudah ada di sini. Kemudian tertib. Nah, itu sama dengan disiplin. Oke. Sudah. Kemudian rapi dan wangi. Nah, ini sudah masuk ya ke sini ya. Bersih, rapi, wangi. Oke, kemudian tidak membeda-bedakan teman dan saling membantu. Berarti ini masuk ke mana? Saling peduli, nyaman, bisa ya? Menciptakan suasana yang damai, aman, tertib dan tertib aturan. Nah, ini sudah masuk ke sini semuanya, luar biasa ya. Saya ingin kelas yang bersih, rapi dan wangi. Saya ingin semua siswa melaksanakan piket kelas maupun piket lapangan. Nah, di sini udah termasuk sudah ada ini. Kemudian melaksanakan piket itu sama dengan disiplin. Ya. Kemudian kelas impian saya adalah kelas yang memiliki fasilitas kelas yang lengkap agar nyaman saat belajar. Luar biasa, nanti kita usahakan ya. Nah, jadi menginginkan kelas yang fasilitasnya lengkap. Oke, kemudian saya ingin kelas dan tentram. Nah, sudah ya. Bersih dan nyaman, sudah. Menghargai, saling menghargai, ini banyak ya maknanya. Bisa saja menghargai hak milik orang lain, tidak memakai milik orang lain ya. Kemudian bersih dan kelas yang kompak, ya sudah ada. Saya ingin merasa pede di dalam kelas dan tidak merasakan insecure setiap hari. Oke, baik, ini bagus sekali ya. Berarti kita harapan kelas, keyakinan kelas, saling menghargai. Saling menghargai itu banyak ya, bisa saling menghormati, saling menyayangi, menghargai milik orang lain, ya. Kemudian nggak perlu fasilitas kelas yang bagus, nggak perlu lokal yang bagus, cukup kompak dan solidaritas saling support saja. We can do that. Oke, mantap ya. Nah, jadi harus yang pertama kompak, kemudian saling support. Sekarang kita akan merumuskan keyakinan kelas kita. Nah, oke, yang pertama itu kira-kira siapa yang bisa kasih masukan? Bahwa kalau keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata-kata negatif. Bisa kita masukkan ke dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang pertama apa yang ingin kita buat? Apa nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan pada diri kita? Yang pertama apa? Saling. Mana dulu yang mau kita masukkan? Saling apa? Peduli dulu. Saling menghargai dulu ya. Saling menghargai dengan apa?
menghargai dan menghormati, mungkin ya ini bisa kita tambahkan, menghargai dan menghormati dengan sesama. Yang kedua, menciptakan. Ini dulu ya. Yang Yang nyaman, aman, nyaman. tentram, Apalagi tentram udah masuk ya, aman, nyaman. damai, Damai, bersih. damai, aman, nyaman. Kalau bersih itu udah semuanya di situ ya. Oke, kemudian apa lagi? Saling. Ini sudah. Saling peduli sudah. Memiliki fasilitas yang lengkap. Kalau ini bisa. Kemudian mewujudkan kelas yang Aktif. aktif, serta saling peduli. Masih ada keyakinan kelas yang akan kita buat? Tidak, Bu. Cukup ini? Cukup. Ini merupakan keyakinan yang kita buat. Nah, ini merupakan intisari dari keyakinan, dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Dan Ibu harap keyakinan kelas yang kita bikin bersama bisa kita indahkan, bisa kita jalankan sesuai dengan yang sudah kita sepakati. Semoga dengan keyakinan kelas ini telah kalian impi-impikan. Oke, bisa? Bisa. Bisa. Oke, mungkin demikian saja keyakinan kelas ini. Nanti akan ada kalian menandatangani keyakinan kelas yang kita buat ini, yang menandakan bahwa ini kita buat secara bersama keyakinan kelasnya. Oke, silakan dulu. Mungkin dari Rafli, silakan ditandatangani, bikin tanda tangan di sini. Bawa penanya. Bikin tanda tangan di sini. Tanda tangan kita telah menyetujui keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas ini akan kita cetak dan akan kita tempel di kelas ya, untuk